Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. 2. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Ayo membaca teks yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kaliadem. Kaliadem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kaliadem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap, terkubur lahar. Saat ini, wisata Kaliadem sudah berubah nama menjadi Lavator Kaliadem. Sebagian besar pemandangan Kaliadem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Selanjutnya, ayo menulis. Dari bacaan Melihat Jejak Merapi di Kaliadem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha yaitu usaha pariwisata. Sekarang, Ibu memiliki satu tugas yang harus kamu selesaikan. Pertama, di mana kamu tinggal? 2. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? 3. Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Buatlah jawabanmu di buku tulismu. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3.
penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam Ibu menyampaikan materi, ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.